Kalau jungle ini gue biasa untuk, nah ini kebetulan lagi nelor. Wih itu tuh guys. Tuh. Buat yang mau coba breed, Mungkin mempersiapkan kandangnya gitu seperti apa kan pasti belajar dulu, belajar genetiknya dulu. Halo guys, kembali lagi channel dari Alderian. Jadi kesempatan kali ini gue lagi di Hype Gecko. Ini breeder gecko di Jakarta. Ini bersama Ko Brandon. Halo. Jadi di sini tuh datang backgroundnya. Waduh, banyak banget datang geckonya. Iyalah. Emang Koko Gila, gue dipanggil. Kok bener gue lebih muda. apa dong? Mas. Ya, Brandon aja. Ya Brandon aja. Jadi Brandon ini emang dari dulu berarti berniat untuk breeding gecko apa gimana? Kenapa nggak breeding yang lain? Kayak ball python atau mungkin yang lebih sangar gitu? Enggak lah. Sebenarnya dulu awal mulai itu gue cuma untuk iseng-iseng. Karena emang Berarti dari hobi dulu berarti? dari hobi, semua ya baliknya dari hobi lah. Gue cuma punya 2 ekor. Terus lama-lama gatal, nambah 5. Nah, terus dari sana gue coba breeding tuh. Dari 5 ekor tersebut, jadi coba breeding akhirnya Ya, segini itu banyak. mulai berhasil. Cuma dikit doang, tapi kan dapet anakannya. Cuma bisa 1 pair. Soalnya yang sisanya itu belum gede gitu. Terus lama-lama gue bikin Hype Gecko ini tadinya cuma buat account sharing gecko gue. Sharing. Oh, jadi kayak koleksi lah ya? Betul, ya jadi Account collection sharing page gitu. Cuma lama-lama ya gitu. Jadi breeder ya? Ini udah lama tapi Hype Gecko sendiri? Belum begitu lama, 2017 ya. Itu mulai breeding ya? 2017? Mulai tokonya. Oh mulai tokonya, berarti breedingnya lebih lama lagi dong berarti? 2015. 2015. Wah udah lumayan ini lah ya, suhu udah. Salah. Itu juga masih belajar terus. Iya benar sih. Karena gecko tuh morphnya banyak banget ya. Betul. Bener-bener banyak banget bisa Dan dia. ilmunya tuh tiap hari bertambah gitu loh. Jadi kayak makin pasti ada aja yang bisa lo pelajari gitu dari orang lain. Pasti ada aja yang baru-baru juga terus-terusan. Oke kita langsung aja kita tour di sini ada apa aja nih Brandon nih apa geckonya. Mungkin dari yang murah-murah dulu kali ya. Karena kan leopard gecko kan termasuk reptil untuk Kenalnya murah. Iya. Ada yang murah sampai mahal juga ada. Tapi kan leopard gecko tuh lebih dominan banyak orang yang buat mulai ya. Betul. Mulai ke reptil ya. Pets, ya. Iya, beginner pets untuk reptil. Ya mungkin kita yang mana kasih dulu? lihat dulu anakan-anakan. Nah, kali boleh ya. anakan-anakan Karena tuh. size-nya kan masih Iya. masih belum gede kan harganya mungkin ya. Nah, Ini apa ini kayak begini nih? nih kalau yang kayak gini mungkin yang nggak begitu mahal. Gua Kalau ini morphnya apa sih kayak gini mah? Super Hypo Tangerine Kertel Baldi. Oh ini kayak reptil ya jatuhnya ya. Kertel. Berarti dia lebih orange ya? Dia akan gedenya full orange, cuma ini kebetulan CT-nya low. Oh. Nah mungkin nanti gua kasih lihat yang CT-nya. Lebih full orange gitu. Ya lebih full orange. Nah kalau kayak gini mungkin range-nya nggak begitu mahal. Ini kira-kira berapa biasanya kalau dijual? Mungkin 100 sampai 200. 100 sampai 200. Ya. Terus startnya ini. Mantap. Oke, kita kemana lagi kok? Nah biar nggak melenceng dulu. Bentar ya, gue cari dulu. Iya, karena ini banyak banget. Aduh. Nah mungkin kayak gini nih. Ini mirip ya? perbandingan dua. Oh sama ya tapi ya? Super Hypo Tangerine Kertel Baldi, tapi yang CT-nya lebih banyak. Oh ini CT lebih banyak nih dua-duanya ya? Ketimbang sama yang tadi ya? Tadi kayak lebih banyak putihnya ya? Di bagian buntut ya? Ini kan kita juga belum tahu hasil full mutasinya kayak gimana ya. Di ekornya tuh nanti CT-nya bisa lumayan panjang mungkin. Nah. Berarti nanti pasti nanti kalau udah mulai agak dewasa dia lebih mutasi lagi ya? Ya. Berubah-berubah terus ya? Tuh kayak gini versi albinonya. Oh ini sama CT Ini juga? Sunglow. Oh ini Sunglow. Itu S1CTB albino. Tuh banyak banget ya, sampai kayak disingkat-singkat gitu. SHTCTB. Soalnya kalau misalkan ngomong kan Super Hypo Tangerine Kertel Baldi panjang. Iya bener panjang banget ya. Emang Kurang lebih ini kan CT-nya lebih panjang tuh. Lebih besar udah mutasi juga. Oh iya udah ini juga ya nyala ya, Iya. apa warna orange-nya ya. Betul. Terus ada apa lagi kok di sini? Oh iya, tunggu.
Di sini total gecko ada berapa kok? Yang total semua dah. Anakan, indukan, itu berapa tuh? Kan ini aja ratusan ya. Nggak banyak sih gue, tapi dibandingkan dengan yang lainnya besar lainnya ya. Maksudnya yang disandingin top-topnya, gue tuh nggak banyak hitungannya. Gue kurang lebih 200-an sampai 300. 200 sampai 300. Ya dibanding yang lain sampai 1000 Iya, sampai 10.000. Tapi ini termasuk banyak juga gitu. Kemana lagi nih kok? Mungkin ya kita bahas morph yang dari kemarin sempat viral apa? Sempat rame? Apa ya, gimana? Ya ada lah diomongin soal apa tuh? Gue punya Tramper Lavender. Hah? Tramper Lavender? Ini hanya Koko yang punya apa gimana? Enggak, banyak. Kok bisa diomongin karena? Ya memang lagi banyak yang minat gitu? Minat aja. Dan kebetulan offspring gue di tahun ini lumayan bagus. Oh ini bagus banget sih. Lihat dong, kayak apa ya namanya? Kayak panel. Tapi rapi banget gitu loh, apa? Iya. Simetris banget. Tuh dari segi palanya juga tuh. Ini bisa diikutin kontes kali ya? Waduh, kalau kayak gini sih belum ya. Kecuali dia ekornya udah kelihatan full CT dari baby. Mungkin itu bisa ikut. Oh, ini berarti ada CT-nya juga ya? Ya harapannya sih nanti ada ya. Mungkin gue kasih lihat indukannya kali ya. Coba bentar. Tuh guys, cakep banget ya. Palanya, badannya, warnanya kayak enak banget dilihatnya. Oh ini indukannya nih kok? Ini male-nya. Nah, buat di Tramper Lavender ini susah bikinnya untuk kalau lu mau pedas, biasanya lu korbanin lavendernya. Oh, nah gitu. Kayak gini kan lavendernya kurang nih. Tapi pedas banget. Pedas banget. Merahnya tuh, warnanya. Kalau misalkan lu mau lavendernya lumayan banyak, biasanya jadinya nggak sepedas itu. Nah, gue sampai sekarang masih mencoba membuat yang pedas, tapi lavendernya tetap stay. Oh, gitu. Berarti putihnya tetap banyak, putihnya tetap sebanyak ini. Tapi gede. Merahnya. Mungkin gue coba kasih lihat ya untuk Iya. female-nya. Boleh. Mau kemana? Lucu ya? Itu female-nya? Female-nya ini lumayan, tapi nggak sepedas itu kan. Ini apa nih tadi mau? Tramper Lavender. Tramper Lavender. Betul. Jadi kalau mau mau produksi yang lebih merah, ininya harus lebih banyak gen ininya. Enggak, kalau untuk gecko itu male sama female sama kok persis. Oh sama persis ya? Justru bukan sama dari genetiknya cowok atau cewek. Kalau misalkan genetiknya ini kan resesif, sama kalau misalkan ini kan sebenarnya ngomongnya tangerine tramper ya. Cuma kebetulan hasil mutasinya warnanya lavender, jadi terkenalnya Tramper Lavender. Nah sebenarnya genetiknya itu kan resesif dan polygen. Nah kayak gitu. Kalau misalkan female-nya dominan, misalkan kayak Enigma dan segala halnya genetiknya, ya akan lebih efek ke female karena genetiknya dominan. Oh, tapi kalau di sini sendiri ini sama ya? Kebetulan ini Tramper Lavender dan Tramper Lavender gitu. Jadi untuk genetik pembangunnya itu sama, jadi nggak ada yang beda. Kayak misalkan kalau misalkan dia cuma tramper doang, dia berarti kan resesif. Kalau misalkan female-nya dia ada tangerine, dia kan berarti polygen gitu. Berarti akan lebih ngefek dari female-nya. Gitu. Jadi bukan tergantung jenis kelaminnya, tapi tergantung genetik apa yang dimiliki si indukannya. Si indukannya ini. Oke. Ya ngerti. Resesif itu apa sih kok? Mungkin bagi ada yang nggak tahu di yang nonton. Jadi buat gen cacat ya, bukan? Enggak, bukan. Resesif tuh genetik yang bisa diturunkan dan tidak kelihatan di visual. Seperti contohnya? Kalau mungkin albino kalian ya? tahu namanya heterozygote namanya. Jadi dia het disingkatnya. Yang banyak het itu resesif. Itu berarti genetiknya resesif. Oke. Kayak misalkan gue ngawinin non albino dengan albino, anakannya akan seharusnya ya. Seharusnya. Non albino, het albino gitu. Nah kalau di gecko itu tapi resesifnya banyak. Albinonya aja 3. Tramper, Bell, Rainwater.
kemudian ada Murphy Patternless, ada Blizzard. Kalau yang dari luar negeri itu baru namanya Chipper. Nah, itu beda-beda. Nah, itu resesif semua. Oh, itu resesif semua itu? Betul, Eclipse juga resesif. Jadi ya semakin banyak yang di-include ke dalam suatu morph, perhitungannya akan semakin sulit gitu. Nge-breednya gampang atau enggak ini? Gampang. Ngitung genetiknya, nah itu susah baru. Itu yang susah ya. Bisa ketukar-tukar kali ya kalau nggak hafal ya? Makanya harus dicatat terus ya? Sebenarnya untuk ketukar antar induk, antar anakan sih enggak ya. Enggak, maksudnya nama gitu kan, misalkan belum terlalu hafal nama morphnya gitu kan. Yang kita penggunaan pencatatan itu lebih bukan buat ketukar sih. Lebih misalkan dia punya, misalkan gua lagi project SHTCTB Eclipse, kalau kalian mau lihat. Nah, ini kayak SHTCTB lainnya yang tadi. Tapi biar ini mau mana? Tapi dia matanya hitam. Oh iya dong, hitam dong. Warnanya hitam. Cakep ya. Ini Eclipse berarti ya? Eclipse. Hitam gini ya? Super Hypo Tangerine Cartel Body Eclipse. Nah, jadi gua gunanya catatan indukan-indukan ini, gua cari Super Hypo yang head Eclipse. Kalau gua nggak tulis kan visualnya kayak SHTCTB tadi nih. Susah melihat visualnya ya? Nggak ada. Kalau kita nggak catat, ini kan head Eclipse dia. Ini anakan dia nih. Jadi dia udah head Eclipse. Iya, gitu. Berarti takutnya dikira ini bukan head Eclipse ya? Iya. Karena kurang kelihatan ya? Karena nggak kelihatan, gitu. Karena resesif tuh nggak kelihatan. Nah, kalau yang ini nih, seperti ini menurut saya kan nggak begitu expert di bidang gecko ya, apalagi morph-morphnya. Ini menurut saya ini udah bagus nih kayak gini nih. Ini harga berapa nih? Kalau kayak gini, mungkin gue jual di 400. Sekitar 400. Sekitar 400. Kalau dia lebih oranye lagi nanti, atau CT-nya lebih panjang, itu kita nggak tahu. Di kedepannya seperti apa kan kita nggak tahu. Iya. Karena ya dia tuh mutasi terus, soalnya gitu. Jadi ya mungkin banyak yang kita misalkan jual baby, misalkan paling terkenal tuh gue nyesak tuh Emerin. Mungkin banyak kalau yang tahu kita, mungkin kita main di Emerin ya lumayan. Jadi kita misalkan ada tuh indukan anakan yang kurang bagus. Terus maksudnya udah ditungguin sampai 3-4 bulan kurang. Ya udah kita jual nggak begitu mahal kan. Misalkan kayak ya let's say 200-300. Gedenya cakep banget. Bener-bener sampai dibawa menang kontes. Oh iya? Iya. Padahal dulu jualnya 200-300. Tapi mungkin menang kontesnya bukan di Jakarta, Surabaya, Solo ya. Karena 3 tempat itu yang menurut gua paling susah. Karena banyak hobisnya ya dan breedernya di 3 tempat. Ibarat itu lomba berdarah lah itu ya 3 tempat itu. Mungkin yang dibawa di luar Pulau Jawa gitu. Tapi ya menang di sana gitu loh. Berarti rezekinya yang orang itu. Bukan rezeki gua. Karena emang nggak bisa memprediksi ya. Betul. Gimana nanti udah dewasanya seperti. Tapi ya Tuhan yang menentukan. Iya bener. Karena berubah terus ya. Lucu banget ya. Nah kok kita kemana lagi nih kok? Ada yang lebih di atasnya dia gitu loh. Mungkin ya kita bahas ya bentar gue taruh ini dulu ya. Boleh nih kita bahas morph yang lumayan difavoritkan di sini. Apa tuh? Emerin. Oh yang tadi diomongin itu ya? Betul. Emerin. Emang berarti udah terkenal spesialis Emerin ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Justru yang kasih gua piala di sini belum ada Emerin. Oh iya baru nyadar nih ada piala kontes nih guys. Baru lihat. Cuma dikit. Gua cuma 2. Gua nggak begitu suka ngontes, cuma iseng-iseng aja. Untuk ini aja lah ya. Pengalaman aja lah. Lebih ke seru-seruan aja sama teman-teman di sana. Karena kan kita ngumpul ngobrol-ngobrol. Kalau memang nyangkut ya alhamdulillah. Kalau ya ini ya udah biarkan. Mana itu kok? Apa namanya tadi? Ini? Emerin. Oh ini lagi mau di breeding nggak? Lagi di breeding, betul. Oh jangan diganggu kalau gitu tuh. Nggak apa-apa. Kalau untuk Emerin tuh gue banyak jenisnya. Kalau yang ini lebih ke red stripe. Red stripe? Emerin red stripe. Kalau mungkin ya ini udah kurang bagus ya visualnya ya. Itu. Oh ini Emerin? Ini Emerin Jungle. Cakep dah itu. Ini Emerin Jungle? Betul. Sama red stripe apa bedanya kok? Kecilnya beda. Oh kecilnya beda. Dan tujuannya tuh beda. Kalau jungle ini gue biasa untuk ngarah ke, aduh, joker gue mana ya?
Aduh. Lupa lagi gue taruh mana. Banyak banget soalnya. Ini gue kalau punya beginian juga gue pasti ketuker-tuker sih. Ini Emerald Red Stripe juga, cakep tapi banget dia dorsal. Dorsal. Dia red stripe-nya di punggung. Oh. Kalau ini kan di sebelah punggungnya. Iya. Nah kalau ini kebetulan lagi nelor. Wih itu tuh guys. Tuh. Kalau gecko tuh nelor bisa berapa sih kok? Nelornya 2 sekali nelor. Cuma tergantung gizi, kualitas sperma yang masuk, terus misalkan kesehatan male-nya juga, abis itu female-nya juga kandungannya sebagus apa. Ini kebetulan baru sampai clutch 2. Jadi ini kurang lebih sudah 4 telur. 4 telur ya? 4 telur. Gue pernah ngalamin tuh sampai clutch 10. 10 pernah? 11. Oh iya? 20 sampai 22 telur dari satu indukan. Emang satu indukan itu bisa sampai masa suburnya itu bisa berapa kali telur? Biasanya kalau ininya? Kalau biasanya ya, biasanya itu mungkin gua ngasih range di 2 clutch sampai 3 clutch. Jadi satu indukan itu 4 sampai 6 telur. Itu udah maksimal. Kalau setelah itu biasanya udah nggak bagus ya anakannya apa gimana? Enggak juga. Enggak juga. Tergantung, maksudnya average orang gecko ngeluarin telurnya itu biasanya di cuma 2 clutch, 3 clutch untuk tahun pertama. Oh. Biasanya untuk kalau udah tahun kedua dia udah makin bagus, kayak di 4 sampai 5 clutch. Oh, oke. Malah tahun berikutnya malah lebih banyak lebih telurnya. banyak. Biasanya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga tuh itu lumayan banyak. Nah, kalau udah mulai tahun keempat, tahun kelima dan seterusnya, ada yang tetap stay bagus, tapi biasanya sudah mulai menurun kualitas telurnya. Misalkan bisa aja dia nelor sampai 6 kali, 7 kali, 8 kali. Tapi biasanya udah di anakannya udah nggak begitu telurnya bagus. Ada yang kurang bagus. Jadi di inkup juga jamuran. Oh. Gitu. Itu pengalaman gua, nggak tahu di pengalaman orang lain ya. Gitu. Dan gecko tuh nggak ada musim-musim kawinnya ya? Kalau mau dibilang musim kawinnya ada apa enggak? Sebenarnya nggak ada. Tapi karena kita ngebreednya biasa kan female-nya ovul kapan gitu. Kan jedanya ada kan, sebenarnya waktunya tuh ada gitu. Jadi misalkan gua mulai di awal tahun, Januari gitu. Gua breeding sampai bulan 6. Nah itu gue nunggu bulan 6 lagi, itu udah bisa gue kawinin lagi. Oh baru nih. Oh. Jadi biasanya memang 1 tahun itu 2 kali. season. Oh 1 season aja. 1 season malah. Tergantung mulainya gimana dan kecepatan mereka ovulasinya kan beda-beda juga ya. Setiap gecko pasti beda-beda. Jadi sebenarnya kalau mau dicari untuk musimnya ada, tapi musimnya itu untuk farm tertentu. Oke. Jadi kalau menurut gua, misalkan lu mulai di Februari, biasanya tahun depan akan Februari lagi. Oh, gitu. Iya. Ya tergantung kita mulai di bulan apa gitu ya. Tergantung hold juga apa enggak, atau lu misalkan, oh yaudah tunggu ovulnya rada banyak, baru kita mulai lagi. Misalkan lu tahan sampai Maret, nah itu nanti akan sampai Maret, nah misalkan tahun depan akan lanjut di Maret lagi. Biasanya seperti itu. Oh iya. Ini ada contoh yang sedang ovulasi gak? Yang female ya? Waduh. Jujur kurang tahu ya. Biasanya kelihatannya itu dari mana sih kok? Tapi mari kita coba lihat. Gue coba kasih contoh ya. Yang ini malah udah gendong telur. Oh udah gendong telur itu Pak? Udah, iya. Ini kayaknya udah nelor juga nih. Coba kita lihat ya. Dilihat itu biasanya dari perutnya ya? Biasanya gue sih ngeliatnya nge-tracknya dari itu kan. Oh itu ada telur tuh guys. Itu kita datang udah banyak telur ternyata. Berarti banyak kerjaan nih gue abis. Harus dipisah-pisahin ke inkubator ya. Betul, dicatat. inkubator gue yang di sana. Nanti kita lihat ya inkubatornya. Nah tuh kan. Oh iya, telur di emang kadang suka di luar gitu ya? Emang kadang kalau gue bilang akhlaknya minus aja. Sifatnya. Udah disiapin bagus-bagus, mari kita tutup saja. Tapi gecko tuh dia tuh ini gak sih kok? Kalau misalkan telur kebalik tuh dia bisa tenggelam? Enggak. Enggak ya? Kalau gecko enggak ya? Beda dengan ular. Iya, ular kan harus bener-bener ditandain kan, yang atas yang mana kan? Kita candling dulu. Candling dulu. Kemudian ditandai. Kalau ini enggak ya gecko ya? Kebalik nggak apa-apa ya? Kalau gue sih enggak, tapi kalau lu mau jaga jarak aman dan lu mau memastikan persentasenya 100% netes, tetap harus itu aja dengan ya? chance yang lebih besar ya, bukan 100% netes, sorry. Maksudnya itu kan tergantung dari kualitas telur, suhu inkubasi, kelembapan dan segala macam.
ya kalau mau aman silakan di handling. Cuma kalau gue sih enggak. Iya, taruh aja ya. Gak ada masalah. Selama ini sih belum ada masalah ya. Yuk kita main lihat ke inkubator itu, guys. Nih, tuh di sini masih ada lagi dong, banyak gecko tuh. Kalau ini, oh ini bikin sendiri berarti ya, kok? Untuk peltirnya gue beli. Ini. DIY lah ya. Kalau ini gue DIY. Oke, ini pakai apa kok? Kayak beginian nih, coba sini guys. Ini kayak ini buat komputer. Ini gue nggak di endorse tapi shout out buat spare part peltir, super great products, great itu emang service. Untuk ini khusus buat inkubator apa? Untuk inkubator. Oh, dia udah ada suhunya gitu-gitu ya. Dan maksudnya banyak yang bilang produknya gampang rusak, 1 tahun rusak. Ya menurut gue untuk produk elektronik yang nyala 24 jam. Ya pasti cepet rusak sih. Digunakan 1 tahun dengan ya ada servisnya. Oh, ada servisnya dia? Bisa servis gitu. Dan menurut gue ya harga servisnya juga masuk akal, under 100. Ya menurut gue nggak masalah. Iya, benar. Ya, elektronik ada masa hidupnya. Iya pasti gitu. sih. Sama kayak HP, laptop gitu-gitu. Ya, Nih, kita lihat kesini. lihat. Lihat tuh, guys. Tuh, banyak banget ya tuh. Ini ada berapa indukan kira-kira? Dari berapa indukan ini kok? Ya itu indukan di rak situ. Oh, di situ. Ini berarti satu tempat ini satu indukan? Apa nggak campur juga? Campur. Tapi gue nyampurnya nggak sembarangan. Gue nyampur ini, jadi gue kurang lebih kan gue udah bisa memproyeksikan untuk anakannya. Jadi kalau misalkan dia hasil netesnya akan mirip, gue pisah. Oke. Kayak misalkan dia hasil anakannya itu akan biasa aja, normal gitu. Dengan yang satu udah pasti aja di albino. Nah itu biasa nggak apa-apa gue campurin. Jadi biar nggak terlalu bingung juga yang Betul, ribet. nanti kalau dia netesnya. Cuma kalau lo mau aman, better satu indukan satu tempat ya. Tapi itu boros juga sih. Boros. Ya, kalau lo mau satu indukan satu, lo bisa lihat di indukan di sini kurang lebih 100. Ini 100. Di sini indukannya di Ini sini 60. semua. Terus? Sana 90. Oh, di sana ada lagi gitu ya? Ya, itu kan yang rak tadi. Oh iya, tadi indukan ya, bener ya. Itu 30. Yang tadi. Di sebelah sana ya itu beberapa ada yang indukan, ada yang male. Di sini ada lagi, ini indukan juga. Ya, let's say 100 indukan ya? 100 indukan. Kalau lo mau taruh 100 satu tempat satu, menurut gua nggak cukup sih. Iya bener. Kayak inkubatornya harus yang gede banget berarti itu. Betul. Kalau kayak gitu ya. Ya menurut gua makan tempat. Karena untuk skala produksi kecil, justru malah kita gue senengnya skala produksinya nggak terlalu besar. Gue masih bisa hafal. Nge-handle lah ya, bisa nge-handle juga. Gue masih bisa ngelihat, gue masih bisa ngejaga kualitasnya masing-masing. Karena kalau udah banyak kan ibaratnya, oh ya udahlah udah banyak. Iya bener sih. Yang ini, yang udah yang ini bagus, yang ini kurang gitu. Takutnya malah nggak ke-handle juga cara perawatannya ya. Kalau gue ya, cuma yang nggak tahu breeder lain yang sudah menjalankan dengan skala besar. Kalau gue sih belum kepegang, karena gue juga masih ada kerjaan lain dan gue masih kuliah juga. Nah, kalau untuk bicara telur, gecko kalau nggak salah itu kita bisa nentuin ya mau yang cowok, cewek apa cowok. Ya. Kalau cowok tuh suhu berapa biasanya? Kalau cowok itu biasa di suhu 30, 31. Cuma ini karena kita lagi nyalain AC kan. Jadi dia agak ngedrop. Nah, kalau yang ini kalau cewek gue biasa setting di 26 sampai 27,5. 26 sampai 27,5. Iya. Tuh, jadi sebenarnya unik juga ya, kayak wah kurang cewek nih tinggal di. Betul. Ya kan? Kalau makanya balik lagi kalau lu mau cuma nge-breed doang. Sebenarnya tempat kayak gini udah cukup banget ya. Kayak gitu ya. Terus lu taruh aja tak gitu di ruangan yang stabil suhunya. Suhunya. Ya ber-AC lah ya. Nggak usah. Nggak usah ber-AC nggak apa-apa. usah ber-AC. Ini kita nyalain AC karena biar buat kitanya aja enak. Untuk telur-telurnya nggak perlu pakai AC nggak apa-apa ya? Justru ya misalkan suhu 29-30, kayak 28-29 deh, itu akan jadinya sex random. Oh, kalau di pertengahan itu Ya, seksnya random gitu. Oke. Betul. Nah jadi sebenarnya kalau didiemin aja itu akan netes juga. Oh, berarti kayak yang penting suhu ruangan lah ya. Betul. Kita udah grateful banget kita nggak punya 4 season di sini. Iya bener, ribet banget kalau kayak gitu sih. Betul. Kalau harus pakai heater. 4 season, heater, gecko AC. bisa burmation. Terus maksudnya ya bisa banyak yang mati setahu gue. Iya. Soalnya
nggak tahan juga. Terlalu panas juga nggak tahan ya? Terlalu dingin malah mereka. dingin. Maksudnya burmation takutnya panjang. Terus maksudnya masalah heater rusak. Iya. Dan gue ada dengar, maksudnya gue nggak tahu ya, waktu itu ada yang kebakaran rumah breeder itu. Gue nggak tahu itu antara ngomongnya sih electrical issues ya. Tapi gue nggak tahu antara itu electrical issues dari rumah atau dari heater. Nah, ya maksudnya Takutnya kayak gitu lah ya. electrical heater aja bisa membuat resiko yang begitu besar gitu. Dan mesti kita di sini udah panas terus, ya udahlah gue bersyukur. Iya bener. Lebih stabil di sini. Betul. Suhu di Indonesia tuh jadi lebih mudah untuk breed. Nah, mana lagi kok ada yang mungkin yang sultan-sultannya gitu. Sultan leopard gecko di mana tuh? Nggak ada. Paling mahal di sini ada harga berapa kok? Gue nggak ada nih bahas ini nih. Oh, nggak usah dibahas ya. Nggak usah bahas harga deh atau enggak? Atau enggak? Untuk tahun lalu yang lumayan itu Black Knight. Oh Cuma iya, Black yang Knight- hitam ya. Black Knight gue udah turun warnanya karena udah di breeding kan. Ini hasil anakan atau? Iya, hasil anakan gue. Oh ini Black Knight masuknya. Tadinya hitam. Oh tadinya hitam. Tadinya hitam tuh. Lu lihat kepalanya tadinya backgroundnya hitam, nih semua hitam nih. Nih. Yang ini kuning-kuning, ini kuning gelap, ini hitam semua, sampai ekor-ekor tuh hitam. Cuma masa lalu memang. Berarti emang Warnanya turun. Warna untuk anaknya hitam, tau-tau udah anaknya gedenya. tetap, anaknya untuk hasil anakannya bagus. Iya, bagus-bagus ya. Hasil anakannya bagus-bagus. Tapi ya memang untuk visual kalau udah di breeding, ya kayak Alfredo gini nih yang tadi gua kasih lihat, Tremper Lavender tadi itu tadinya lebih merah lagi. Memang kualitas visual setelah dikawinkan tuh memang turun ya, ada hal yang wajar. Udah pasti lah. kayak gitu ya. Habis itu mungkin ya kalau lo mau lihat tadi yang gue belum kasih lihat untuk versi biasanya ya, Emerin. Nah, Ini apa nih? Emerin. Emerin. Oh ini bagus dong. Ini padahal biasa ya? Ya, Apa enggak? kalau dibilang biasa, ini merupakan morph pertama ya di dunia leopard gecko. Tangerine ke Emerin. Emerald Tangerine gitu. Oh ini mau pertama. Udah lumayan lama adanya, Oke. tapi ya untuk bikin yang merahnya lumayan pedes, yang hijaunya hijau banget, kayak gini menurut gua trikinya di sana. Oh ini berarti termasuk yang oke. Lumayan. Tapi Hype Gecko kok nggak pernah ikut pameran kayaknya? Apa emang pengen online aja apa gimana? Enggak, dulu ikut. Dulu ikut ya? 2018, 2019 kita bareng sama Indo Exotic Pets. Oh oke. Nah, cuma kan waktu itu 2019 kan COVID kan. Oh ya, jadi 2019 COVID, 2020 ya lebih parah lagi, 2021 wave-nya masih kacau juga. 2020 kalau ada yang mau ajak. bisa tuh biar satu stand berdua gitu kan atau ya? Soalnya enggak, menurut gua untuk konsep stand itu better jangan gecko doang. Oke. Kalau menurut gua. Karena gua nggak tahu ya. Gua juga kan ada pegang kerjaan di bagian desain. Menurut gua untuk sebuah stand yang cuma menghadirkan kotak-kotak Boring isinya ya? gecko boring. Lebih baik dimanfaatkan seluruhnya ya dengan Kalau bisa gua mau ngerangkul dari yang jual reptil lain, tapi ya gue punya standar bahwa ya desain kita harus bagus. iya, Gitu. biar menarik ya, menarik perhatian. Cuma sampai sekarang sih masih belum ada yang gue cari-cari banget ya. Dan gue juga kayak ya udahlah, toh di sini juga jalan, kita stoknya juga nggak begitu banyak kan. Untuk anakan sendiri ya jual sendiri aja udah habis menurut gue. Kalau misalkan pameran, gue takutnya nggak ada stoknya. Maksudnya nggak enak juga kan kalau kita udah joinan gitu loh. Iya. Kurang lebih gitu. Nah mungkin kalau ada yang baru mau pelihara gecko nih, rekomendasi itu dari baby apa udah langsung adult aja? Kalau yang baru pertama kali pengen pelihara? Kalau mau pertama kali pelihara jangan beli, kita bagi dua ya, size dan morph. Kita bahas size dulu. Oke. Jangan pernah beli dari size dulu. Kalau size itu jangan dari baby banget. Kalau di sini gue jual itu di 15 gram. 15 gram. 15 gram. Nah itu menurut gue udah size yang cukup aman dan lu mendapatkan experience ngurus gecko yang dari lumayan kecil sampai ke besar. Kalau lu mau adult ya bebas, itu tergantung budget masing-masing kan.
Kalau misalkan untuk morph, everything yang bukan LF. LF itu apa? Lemon Frost. Lemon Frost. Karena ada genetik bawa tumornya. Enigma. Enigma itu ada yang sindrom, jadi jalannya susah, makannya susah, geleng-geleng. Tapi ada juga yang enggak. Kemudian ya katanya dua ini ya bebas ya. Blizzard katanya lebih galak. Terus Super Fight dan Fight itu biasanya lebih suka mogok makan. Nah dua ini menurut gue bebas. Kalau yang Blizzard sama Fight, cuma katanya abis itu udah sih nggak ada. Berarti emang ternyata setiap morph tuh ada ini ya, kayak ada. Ini bawaannya. Ada bawaannya. Bawaannya. Sisanya sih enggak sih, cuma ininya ada. Berarti kayak ini ya, kayak ball python ya? Ball python gitu kayak kan? spider, karena ada wobbling. Iya, wobbling. Nah kurang lebih wobbling itu sama. Kayak Enigma. Oh, oke. Gitu, menurut gue ya mirip-mirip, ada issues-nya masing-masing. Iya. Dan apa nih yang perlu dipersiapkan kalau untuk pengen pelihara gecko? Pelihara gecko ya, bukan breeding ya? Iya, pelihara. Oke. Pelihara yang pasti pastiin akses buat makannya ada. Dan lu nggak geli. Kalau lu geli, gue punya solusinya beli Grab Pie. Itu customer gue ada yang pakai. Bisa ya? Bisa. Jadi dia kayak bentuknya bubuk, dikasih air, nanti dia kayak jelly gitu. Iya, kayak biasanya apa tuh, repasi gitu ya? Iya. Kayak gitu-gitu ya? Merek Repasi kok. Kalau nggak salah ya, Repasi Grab Pie. Tapi gue nggak pakai karena harganya lumayan mahal. Iya, benar. Tapi ya maksudnya buat lu yang geli dengan jangkrik tapi masih mau pelihara, bebas, itu bisa. Dua, ya tempatnya dulu. Tempatnya kalau bisa, kalau lu masih mau pelihara cuma satu, better yang proper, yang luas lah. Kasih yang at least paling minim itu ukurannya panjangnya 1,5 kali geckonya, lebar itu seukuran geckonya. Tempatnya itu minimal. Paling minimal. Paling minimal. Dan tingginya ya 5 cm, 10 cm udah no problem lah menurut gua. Iya, karena gecko sifatnya sukanya ke betul. Tempat yang sempit-sempit. Ada juga sebenarnya yang demen naik-naik mah. Ya udah sih, paling sisanya ya budget masing-masing untuk pelihara morph idaman. Ya kalau lu sukanya nggak begitu mahal, ya misalkan lu cuma demen, gue cuma demen full orange gitu. Tapi mungkin ya udah CT-nya nggak usah begitu panjang, yang penting gue dapat full orange-nya, nggak kayak tokek gitu bentuknya, karena polos kan. Ya kalau lu demennya yang aneh-aneh, yang udah kayak sekelas white and yellow, tergantung budget lah ya. Itu balik lagi ke keuangan masing-masing. Itu. Nah, untuk alasnya sendiri, kan ada banyak orang yang pro dan kontra dengan dolomit lah istilahnya. Betul. Nah, itu lebih bagus alas yang gimana tuh? Kalau untuk satu ekor menurut gua dolomit bagus. Dolomit bagus satu ekor. Kalau udah 300 ekor, napas lu pengep. Bener. Iya, karena dia ini ya. Karena bentuknya ya serbuk kan. Kalau udah banyak di kanan kiri, ya maksudnya mereka kan pasti garuk-garuk. Iya, kan ada mental ya. Ya ruangan pasti akan lebih kotor. Iya bener sih, cepat berdebu lah ya. Karena kan kita ada lubang di samping ya. Nah itu pasti akan keluar. Kalau lu gex kan aman ya, dia nggak ada ya. Nah mungkin kayak gitu kalau untuk pro dan kontranya, dan dolomit itu katanya bisa bikin infection. Tapi untuk gua belum pernah ngalamin. Ini nih pakai dolomit ya? Ya kurang lebih dolomit ya untuk display gini bagus banget. Tuh itu dolomit bagi kalian yang nggak tahu. Nah kan ada, kalau nggak salah ada yang pakai dolomit, ada juga yang pakai kokopit. Kalau kokopit menurut gua sangat-sangat tidak disarankan untuk makannya dikasih di dalam. Kalau dolomit masih nggak masalah untuk dikasih makan di dalam kandang. Kalau kokopit better enggak. Jangan ya. Lebih baik pakai kertas aja. Cuma gimana ya? Gua lumayan seneng bahwa kalau orang tuh menjunjung tinggi estetika kandangnya. Karena maksudnya kalau misalkan mereka mau effort di kandang, harusnya peliharanya juga sama effortnya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk pakai dolomit, mau pakai kokopit, mau pakai kertas, mau pakai paper towel kayak gua. Semua punya pro dan kontranya masing-masing gitu. Ya bebas sih, coba dicari aja pro dan kontranya, dan dicari yang mana suits you better gitu menurut gua. Nah di sini ada apa sih kok? Di sini kayak lebih nggak ada itu. Dihias gitu. Nggak kosong. Oh kosong. Beneran kosong? Beneran kosong. Hah? Masa sih? Biasanya buat display. Oh, ini tuh ada tuh. Ada satu orang. Ini buat ini ya, hobi ya? Ini peliharaan gua yang ular pertama kali, cuma ball python normal doang.
Dan gue lihat di Instagram Koko itu ada foto-foto gecko yang bagus, yang alasnya pakai semacam kokopit. Itu di mana kok? Oh di sini? Ini doang. Ini doang? Dia pakai kamera ya? Pakai kayak SLR gitu ya? Kadang pakai mirrorless, kadang pakai SLR. Oh iya? Kadang pakai HP doang. Oh di sini doang udah cepret gitu. Tapi hasilnya bagus banget loh. Pakai ini juga ya, lampu ya? Magic of editing. Semua nggak ada yang nyata guys. Iya. Di Instagram tuh nggak ada yang nyata. Itu kayak foto-foto kayak gini. Nah ini kayak gini nih contohnya nih. Yang gue lihat di Instagram nih kayak gini nih. Nah itu di situ. Iya. Bagus banget. Kayak foto ini juga. Ini dari Jaketani waktu mereka ngeliput, fotonya di situ juga. Oh di situ juga. Ini dikasih daun tangkai yang itu. Oh udah. Dia pakai makro ya, pakai makro lens ya. Iya dia macro lens. Pakai. Kalau yang ini, gue pakai background. Pakai background. Hitam ya. Hitam, terus sama Flash. kaca. Oh kaca. Kan bawahnya kaca ya? Bawahnya kaca. Biar dia mantul ya. Terus sama ditembak lighting. Udah. Hasil-hasilnya mah kurang bagus menurut gue. Tapi editin yang ini. Ya editnya. Dan ini mungkin ada beberapa dari yang nonton ada yang pengen nyoba-nyoba breed itu gimana? Apa yang harus dilakukan pertama-tama? Buat yang mau coba breed, Mungkin mempersiapkan kandangnya gitu seperti apa kan pasti belajar dulu. Belajar genetiknya dulu. Itu bener sih. Belajar genetiknya dulu, ngitungnya dulu, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pokoknya kalau bisa belajar sampai bener-bener pol deh untuk masalah genetik ya. Ya masalah genetik. Tertakutnya nggak ngerti genetik nggak salah-salah nih ya menulisnya. Karena kalau jatuhnya lu mau breeding, biasanya lu udah mau jual. Itu. Kalau lu cuma mau breeding untuk seru-seruan doang, untuk for your own fun, gua nggak masalah. Iya. Gak usah ngerti mod juga nggak usah, udah gabungin aja, udah full gabung, udah bebas yang udah telur jadi taruh aja. Cuma balik lagi yang susah itu yaitu ngitung genetiknya dan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Nanti takutnya apa yang lu lakukan ngefek ke kita punya apa namanya ekosistem. Oh, oke. Ke kita punya ekosistem gecko-gecko yang udah tersebar, yang udah bagus kualitasnya, bukan kualitas geckonya doang ya, kualitas genetiknya. Nah takutnya lu menyebar itu dan asal-asalan tapi mau jelek ya. Betul. Yang pertama belajar genetik, genetik udah itu. Sisanya ya terserah deh. Trial and error itu trial and error juga. Maksudnya untuk cara nge-keep breedingnya, tips and trick itu lu bisa dapetin dengan lu ngejalanin dan lu bisa ngobrol-ngobrol dengan seller-seller lain, dengan breeder-breeder lain, misalkan dengan orang yang jual geckonya ke lu juga itu bisa di tempat ngobrol. Kurang lebih seperti itu. Oke. Thank you banget nih Ko Brandon udah boleh dimain-main ke sini. Ini video ini tuh banyak banget ilmunya dari Brandon ini. Dari cara merawat, terus apa yang perlu dipersiapkan gitu-gitu. Jadi bagi kalian yang minat dengan gecko-geckonya bisa langsung cek di Instagramnya apa? @gecko_id. Cuma gue udah pindah ke website untuk gecko-gecko available. Oh, pindah website. Apa tuh websitenya? Websitenya lagi diganti, jadi gue lagi beli domain hidegecko.com. Oh, hidegecko.com tuh. Harusnya. Kalau belum ada, ceknya di link di bio Instagram. Oke, langsung cek di Instagram, di link bionya. Nanya stok apaan, ada apaan aja. Website. Ya bisa langsung aja japri guys. Oke, mungkin jangan lupa like, comment, subscribe, dan cek Instagram Hidegecko. Terima kasih. Dadah.